Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi, kalau tidak ada halangan, kursi yang di depan kita boleh kita isi dulu. Nanti yang kemudian datang isi yang seperti belakang sekali. Oke, baiklah, sebelum kita meneruskan acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan lewat doa syafaat kita pada pagi hari ini. Terlebih kita mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan itu sangat baik dan memimpin kita dari minggu yang lalu hingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali lewat pimpinan Tuhan, kesehatan, kekuatan dalam apapun tugas yang telah kita lalui sepanjang minggu ini, dan kita dapat hadir bersama-sama oleh karena kemurahan Tuhan dan kerinduan kita terutama sekali untuk memulia dan memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita berdoa juga untuk seluruh gereja Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini kita doakan juga mereka, walau macam mana pun keadaan, mungkin masih dalam SOP kita tidak tahu, tapi terus doakan itu agar semua itu dalam pimpinan Tuhan. Dan kita berdoa untuk jemaat yang dalam perjalanan ke rumah ibadah agar mereka sampai dengan selamat dan pimpinan Tuhan. Mari kita, jemaat yang dikasih, kita bersama-sama berdiri, kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa yang mulia, Bapa yang kami tinggikan di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, pada pagi yang indah ini Tuhan, jemaat-Mu datang dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Kami ingin memuliakan Engkau lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar yang akan kami mulakan Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami menyerahkan ruangan ini di dalam tangan-Mu, agar kuasa-kuasa dunia ini dan pemikiran-pemikiran di luar yang coba mengganggu konsentrasi kami dalam acara ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, agar semua itu tidak mengambil kesempatan, agar kami konsentrasi di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapak. Lewat anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan mimbar pada pagi hari ini, pakai mereka Bapak, pakai mereka untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu, kiranya Tuhan kami letih lesu di dalam tugas kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Pada pagi hari Tuhan, kami dikuatkan ya Bapak, lewat damai sukacita daripada Engkau, memberikan kami kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini, yang sedang berlangsung bahkan dari awal paginya sampai petang hari yang juga kami bersama dalam dalam. Tuhan, kami tahu kerinduan kami adalah untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Jauhkan kami dari segala halangan,
agar kami dapat melakukan ibadah kami sepanjang hari ini lewat penyertaan urapan khusus daripada Engkau ya Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di Kuala Batu. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah ini. Kami bertemu kembali. Kami mau memuji Engkau. Oh haleluya. Oh haleluya. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan pembangunan gereja kami yang sedang berlangsung, retreat center Tuhan. Kami menyerahkan semua progres pembangunan ini berjalan dengan baik ya Bapak, dalam pimpinan Tuhan sendiri, agar segala halangan, segala masalah tidak dapat menghalangnya untuk dibina sampai selesainya Tuhan. Bahkan para penyumbang, para pendoa-pendoa yang giat mendoakan perkara ini Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu ya Bapak. Bahkan seluruh jemaat-Mu di Sabi Pohon Batu ini Tuhan. Oh haleluya, kami berdoa juga para kontraktor agar mereka senantiasa bertekun melakukan pembinaan ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan pimpinan-Mu ya Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami. Kiranya Tuhan, kami dapat melakukan ibadah kami dengan sungguh-sungguh. Engkau mengurapi kami Tuhan, agar segala kuasa-kuasa dunia ini yang mengganggu dalam pemikiran kami Tuhan, hingga kami tidak dapat konsentrasi di dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan sama dalam tangan-Mu. Bahkan firman-Mu yang akan kami dengar, Engkau pakai hamba-Mu ya Bapak, Engkau urapi dia. Firman-Mu yang menegur dan merubah kami setiap pada pagi hari ini lewat hamba-Mu ini Tuhan. Oh haleluya Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, sekali lagi kami menyerahkan tempat ini di dalam tangan-Mu. Dari awal acara ibadah kami hingga selesainya, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke, seterusnya saya menyerahkan adik kita yang membaca ayat firman Tuhan. Adik di masa dan tempat ini. Shalom. Mari kita baca dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalnya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan rakyat, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, kumpulkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara 12. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu
memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bersyukur kita pada pagi ini kita dapat peluang ini untuk hadir beribadah bersekutu pada pagi ini. Jadi anak-anak Tuhan, mari saya menjemput kita berdiri bersama-sama. Oke, sebelum itu saya mau tengok siapa muda-mudi di sini. Muda-mudi ya, katakan. Kalau muda-mudi itu kan pasti umurnya berapa tuh? 40 ke bawah. Itu kategori muda-mudi kan? Oh. Oke, muda-mudi yang kategori berapa itu? Bukan, 30 ke bawah. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Oh, berapa juga kan? Yang 30 tahun ke atas, dia berapa? Saya mau dengar suara yang 30 tahun ke bawah. Oke, shalom. Shalom. Oh, yang menyambut tuh yang 30 ke bawah kan? Ya, bagus. Saya happy sebenarnya sebab saya ini masih lagi apa tuh? Wah, saya lebih sudah dari 30. Masih batuk, jadi saya perlukan mereka yang 30 tuh untuk menjadi apa tuh backup singer saya pada pagi ini. Boleh? Mungkin aku akan sebab kamu adalah generasi yang akan meneruskan apa tuh kami yang 40 sudah kesana-sana tuh. Betul nggak tuh? Betul kan? Oke, ada amin nggak? Yang 30 tuh dia nggak punya suara. Oke, pagi-pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan Tuhan kepada kita sepanjang kehidupan kita. Baik dalam kita susah, baik dalam kita senang. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, kasih setiamu tidak pernah
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Mari pagi kita sama-sama dengan satu suara kita mengangkat pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda, silakan kuat-kuat suara kamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang 40 ke atas silakan. Haleluya. Yang kesana yang 30 ke bawah tuh ya nggak mensupport. Macam mana tuh? Saya semua nggak sabuk-sabuk sudah. Oke, kita teruskan pujian kita pada pagi ini. Thank you.
Baiklah, sebelum sama Tuhan, sila duduk dulu. Ya, kesempatan ini kita ambil. Aku bahas sedikit kan, pasti boleh banget. Minta para dekan yang bertugas untuk menjalankan tangguh. Dan pagi ini saya buka masa sedikit untuk mereka yang mau memberi kesaksian, sama ada ucapan syukur atau sebagainya. Sementara tangguh dijalankan. Ada siapa yang bersiap? Silakan. Shalom. Haleluya. Saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi Tuhan kesempatan bersama-sama jemaat yang ada di SIB Pohon Batu. Maaf sebab saya senang hati. Nabas senang hati. Mungkin ada beberapa anak-anak Tuhan yang ada pada pagi ini yang baru mengenal saya. Tapi sebenarnya saya menjadi jemaat di Labuan dari tahun 84 ya. Dan lebih kurang 30 tahun saya menjadi jemaat di Labuan, wilayah persekutuan Labuan. Dan jemaat yang ada, yang mungkin senior bagi kamu yang ada di sini, mereka kenal dan tahu. Dan di sini saya mengucap syukur karena apa yang saya nampak berdiri di luar sana, yaitu bangunan. Saya sangat bersyukur karena sudah sekian lama kita mendoakan hal itu. Walaupun generasi yang dulu ingin bangunan itu berdiri masa mereka, tetapi Tuhan ada masanya tersendiri. Dan puji Tuhan, karena kamu adalah saudara kami. Haleluya. Ya, keberadaan saya ini di tempat ini, saya bersyukur karena walaupun saya dalam perjalanan balik ke kampung daripada Kuala Lumpur, semalam saya sampai jam 7 malam flight sampai Labuan, dan sebenarnya saya akan terus pulang kampung, tetapi ya hati saya mau bersama jemaat melihat bertemu dengan keluarga besar jemaat SIB Pohon Batu, maka saya ambil kesempatan bersama-sama dengan kamu pada hari ini. Mungkin ada yang tidak pernah kenal saya, dan kami dari anak kami kecil seperti anak kamu yang bersekolah minggu sehingga saya bercucu, saya sering kali ke Labuan, dan ada beberapa anak saya bersama dengan kamu. Kalau saya menceritakan terlalu panjang ya, seperti mereka Patrick, mereka dulu masih sekolah masa kami datang ke Labuan, ya, Iban Yohanes pun masih sekolah, dan beberapa dekan yang lain. Dan anak saya membesar di Labuan, bersekolah, berkawin, bercucu di Labuan. Saya bercucu, ya, puji Tuhan. Dan itu adalah karena anugerah Tuhan, ya, bagi orang-orang yang percaya kepada kita. Berbalik kepada tadi, saya kembali dari KL ke kampung, dan saya bermalamlah dan berpikir-pikir besok di hari Senin baru saya kembali. Dan apa yang saya mau lihat adalah, saya dengar-dengar bangunan telah berdiri, mulai didirikan. Jadi saya tak pernah datang ke sini
sejak bangunan itu dimulakan. Jadi pertama kali saya nampak, puji Tuhan, ya. Dan bagaimana usaha, ya, majelis gereja yang lama, bagaimana usaha yang sudah kita sama-samakan dari permulaan, ya, sampai hari ini Tuhan sudah menjawabnya. Dan hanya satu harapan saya, walaupun saya di kampung, teruskan iman kamu, ya, teruskan iman kamu. Dan itu yang saya syukuri, karena ada pemimpin-pemimpin yang terus di tempat ini dan meneruskan apa yang sudah Tuhan letakkan di tanah pohon batu, ya. Dan saya bersyukur karena setelah sewaktu kami ada di sini, mendiang suami saya, anak tua Saliang, dia sudah dipanggil Tuhan lebih kurang 5 tahun yang lalu, tahun 2016. Kami hanya dia hanya bersama dengan saya di kampung menikmati pensiun selama 5 tahun, ya, lebih kurang 5 tahun, 5-6 tahun lah. Sebab dia pensiun 2010 dan dia telah dipanggil Tuhan 2016. Dan sewaktu kami di kampung juga, itu juga dia punya yang Tuhan bagi kepada dia, misi yang Tuhan bagi kepada dia untuk membawa jemaat SIP Baru Jumpa meroboh bangunan gereja yang lama dan membina yang baru. Tapi bukan karena kekuatan dia, ya. Semua ada rencana Tuhan. Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Dan sehingga bangunan gereja SIP Baru Jumpa berdiri hingga pada saat ini, dan beberapa anak-anak Tuhan daripada tempat ini melawat di sana dan melihat apa yang Tuhan telah kerjakan. Satu hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam setiap apa yang kita mau adalah kesatuan kita di dalam doa, ya, di dalam doa. Sebagai orang-orang yang percaya, doa itu adalah pertama, dan itu harapan saya. Dan saya sangat bersyukur hingga saat ini, walaupun saya dipanggil sebagai ibu tunggal, saya bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara saya. Dan apa yang Tuhan tahu dari dalam hidup saya, Tuhan telah berikan semuanya itu, ya. Dan sehingga Tuhan terus memakai saya di dalam pelayanan, sekalipun pelayanan itu kecil, tetapi di mata Tuhan ia sangat berarti dan berharga. Terima kasih. Pengungsian saya tidak banyak. Sebenarnya banyak saya mau ceritakan, tapi kita juga mau lebih dalam untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin menaikkan satu pujian yang biasa, tanda ucapan syukur saya kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Saya sudah warga emas ya. 60 tahun. Puji Tuhan. Tuhan telah memberi. Ya, kita semua merasa diberkati oleh kesaksian yang menguatkan kita. Dan pada pagi ini mari kita terus ambil kesempatan ini. Kita berdiri bersama-sama sebelum kita mau mendengar firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, begitulah hati kita rindu untuk memuji, menyembah Dia. Itulah kerinduan kita untuk mau mencari wajah Tuhan, mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pada pagi ini kita ambil kesempatan ini untuk menyembah Dia, karena Dialah kekuatan kita. Haleluya.
Engkau sudah mempersiapkan berkat-berkat yang indah buat umat-Mu pada pagi ini Bapa. Terus berbicara kepada kami Tuhan tanpa henti-henti. Kami undang kuasa Roh Kudus Allah menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Menguasai tempat ini Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah persiapkan untuk menyampai firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa di surga. Berkat-berkat-Mu akan mengenyangkan kami pada pagi ini Tuhan. Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, shalom dan selamat pagi. Pada waktu Ibu berkata-kata pun sudah cukup. Dengan waktu saya khotbah sebenarnya. Dia ada masa saya bagi Ibu untuk khotbah. Oke, pada waktu saya mendengar apa yang dia sampaikan, saya mendengar satu inti pati yang dia katakan adalah pasti ucapan syukur waktu kita melihat bangunan yang ada di sebelah kita. Dan saya mendengar bahwa itu sudah lebih hampir 20 tahun sama ada ramai yang sudah berdoa ataupun masih sedikit yang berdoa. Lebih baik banyak berdoa dan lebih terbaik memberi juga. Pada waktu Ibu bercakap sebentar tadi, sebab saya melihat boleh dia katakan kita boleh dia sebut disebut Ibu di pohon batu ini. Saya mengingat kalau mendiang suami Ibu tadi pun kalau dia ada pasti dia rindu juga. Bagaimana dengan kita? Inti yang saya ambil daripada kata-kata Ibu tadi adalah kalau kita melihat kesatuan kita, pasti segala sesuatu terjadi. Baiklah. Selanjutnya saya membawa kita untuk tema yang berbicara tentang kepimpinan. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita satu tema yang berbicara tentang pemimpin yang memenuhi panggilan Allah. Tidak sedikit pemimpin, tetapi terlalu ramai juga pemimpin duniawi dengan maksud tidak memenuhi panggilan Allah. Saya membawa satu lagi buku. Ini buku panduan pentadbiran dan pengurusan pelayanan SIP. Khotbah saya ini dari sini, dan isi yang di sini adalah daripada firman Tuhan. Kalau mungkin ada di kalangan pemimpin tertegur atau diajar atau menerima, di sini ramai jemaat. Berarti firman Tuhan pagi ini bukan untuk pemimpin saja. Oke. Belum on betul. Boleh tolong dulu?
Oke. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 hingga 8. Firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini adalah di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 hingga 8. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Jikalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga dikon-dikon, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah alias pembohong, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pompik, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diakon haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan benar. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini apa yang kita pelajari bahwa itu adalah syarat-syarat. Oke. Syarat-syarat bagi seorang penilik, atau dengan arti kata lain adalah pemimpin jemaat. Pada waktu firman Tuhan ini saudara, Paulus atau Rasul Paulus mengajar seorang pribadi bernama Timotius. Kalau dari segi usia, Timotius sekitar bukan lagi 30 ke bawah, tetapi 20 ke bawah, sekitar umur 17 hingga 18 tahun. Bayangkan menjadi seorang pemimpin, di mana pada waktu ketika itu Paulus mengajar, mendidik dia menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan pada waktu Paulus menilai kerohanian, bahkan segala sifat yang berkaitan dengan sebagai hamba Tuhan, itu langsung dan tetap hadir di dalam kepribadian Timotius. Disitulah Paulus mengarahkan dia melayani beberapa jemaat yang Paulus kunjungi. Namun kita pelajari di sini saudara-saudara, itu menjadi sebahagian daripada latar belakang yang menjadi bahagian kita pagi ini. Saya pikir khotbah kali ini keras, tapi inilah realiti firman Tuhan. Saya tadi baca bukan baca berita, tapi saya baca Alkitab. Kita sama-sama baca Alkitab. Jadi mari kita belajar pagi ini adalah syarat-syarat. Oleh itu hari ini adalah majelis Masyarakat Agung. Sudah tentunya ada yang berkobar-kobar menjadi pemimpin. Bagi saya adalah suatu pertempuran. Dengan maksud adalah akan menjadi seorang pemimpin itu, bolehkah saya melakukan? Mampukah saya? Saya menyarankan gereja Tuhan supaya kemampuan itu, bahkan ketidakmampuan kita harus serahkan kepada Tuhan. Jangan berpikir saya oke daripada yang lain.
Maka dengan itu saya petik, saya ambil daripada kata ibu tadi. Kalau kita melihat gereja kita maju, buat apa kita tidak bersatu? Itu sangat penting. Ini baru jumlah atau kuantiti yang kecil, bukan ribuan. Baru di bawah 200 orang pun sudah. Kita tidak boleh mengharapkan hamba Tuhan daripada surgawi untuk memimpin gereja Tuhan, minta maaf. Kita pelajari beberapa syarat. Kalau kita lihat dalam pembacaan daripada ayat pertama sampai ayat 13, itu merujuk kepada 3 bahagian penting untuk menjadi prasyarat atau kelayakan seseorang pemimpin. Yang pertama, syarat apa? Sekolah, pendidikan, atau pekerjaanmu, atau uangmu, atau berapa ramai keretamu. Saudara, dalam kepimpinan yang memenuhi atau pemimpin yang memenuhi panggilan Allah adalah pertama adalah syarat rohani atau kelayakan secara rohani. Berarti ini sangat penting bagi seorang pemimpin gereja. Jika tidak menjadikan kerohanian itu suatu keutamaan, akan datang gereja menjadi kosong. Ibu, ada yang berkata di sebelah sana gereja, ada yang berkata juga dewa. Pada waktu saya memberi postingan terbaru juga, sehingga saya call juga beberapa hamba Tuhan. Pastor, kau malah di sana, kau malah manajer di bangunan itu. Saya bilang tidak apa. Manajer yang tidak diberi gaji, manajer yang hanya berdoa mengalahkan jemaat Tuhan. Buat apa banyak manajer kalau tidak buat sebagai seorang pemimpin yang memenuhi panggilan Allah? Saya katakan tidak. Yang penting saya berdoa. Hari ini saja, pada waktu sebelum saya tidur jam 12 lebih, saya berdoa. Sebelum jam 5 pun saya bangun sudah. Ada yang begitu? Atau hanya mulut saja? Oh sudah berdoa, sudah lama sudah. Yang pertama, kelayakan secara rohani adalah berdasarkan panggilan Roh Kudus. Kalau orang lain mengistilahkan terlalu kasar juga. Kalau dia panggilan Roh Kudus, dia tidak buat apa-apa. Dikatakan di sana, karena itu jagalah dirimu, jagalah kawanan domba. Berarti pemimpin bukan hanya suatu jabatan. Sudah saya khotbah minggu lalu. Tetapi menjaga diri, menjaga yang lain. Kalau di posisi kami sebagai hamba Tuhan, umpama menhol tandas, segala yang buruk kami terima. Betul? Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Ingat, di dalam kelayakan kita secara rohani adalah Anda dipanggil untuk memimpin adalah panggilan Roh Kudus, bukan panggilan Masyarakat Agung. Yang kedua, kelayakan rohani adalah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak mau mendengar orang dibaptis tapi sama juga kehidupannya setelah dibaptis. Bagaimana menjadi seorang pemimpin Allah? Betul? Macam saya, seorang hamba Tuhan, mana bu? Saya ajar guru sekolah SMK atau di SK. Berarti menurut kontekstualisasinya adalah kalau kita dipanggil Tuhan atau Allah, itu berarti kita dibaptis,
Dibaptis maksudnya mengarah kepada pertobatan. Boleh kamu bacakan? Saya hanya menjelaskan saja. Yang ketiga adalah cakap mengajar orang lain. Namun begitu saudara, tidak perlulah kita mengajar atau pandai bercakap dengan orang lain kalau diri kita sendiri tidak diajar. Itu ada kebalikannya. Yang keempat adalah bukan orang yang baru bertobat karena masalah. Apa masalah di sini? Kita lihat. Agar jangan ia menjadi sombong. Tiba-tiba bertobat mau jadi pemimpin. Ini masalah. Saya bersekolah 8 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya pernah bercakap di sini. Ada ramai penetua yang tidak sekolah tapi pernah tua. Saya harus pertahankan. Betul kan? Maaf kepada penetua yang sudah jadi penetua. Dan kami sun belajar. Oke, yang kelima adalah dia harus mempunyai nama baik di luar jemaat. Berarti kalau nama kita tidak baik dalam jemaat, dalam komuniti kita, bahaya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kalau nama baik dia di luar jemaat ada, agar jangan dia digugat oleh orang dan jatuh ke dalam jarak iblis. Berarti firman Tuhan berkata seperti ini. Biarlah nama baik kita bermula daripada gereja, komuniti kita. Orang lain mendengar kita, melihat kita. Sedangkan contohlah waktu saya main bola pun yang tidak kenal dengan saya pun, pastor, terkejut juga kan. Walaupun saya tidak perkenalkan, tapi orang lain perkenalkan kita jika kita baik. Yang keenam adalah maaf. Terduluan sudah sebut penetua tadi. Penetua atau dekon harus diuji. Dalam konteks gereja, siapa yang menguji mereka? Jawab di dalam hati Anda. Mungkin kita bilang Roh Kudus, mungkin kita bilang Tuhan Yesus. Siapa yang pernah jumpa Tuhan Yesus? Yang menguji mereka adalah orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih tua daripada mereka, walaupun mungkin tubuh mereka macam saya Hinso. Harus setiap produk, terutama contoh ini kereta apakah mesti diuji dulu. Nanti sekali jalan 2-3 km kalau kereta kan dia diuji. Salah satu cara ujian kalau kereta atau kendaraan mesti ditabrakkan, dilanggarkan dulu berapa dia boleh hancur itu kereta. Tapi ujian secara rohani kita berdoa. Jadi ada yang sudah tidur semalam, oh ini doa saya, dibilang kau akan tua. Itu perasaan dong. Oke. Yang ketujuh, dia seorang yang adil, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, kata Paulus, adil, berlaku adil. Berarti adil itu adalah jujur, tulus. Sekarang banyak orang makan duit. Orang bilang itu istilah sajalah. Bukan makan duit semuanya itu, tapi dia ambil, dia belanjakan sesuatu sehingga orang tidak tahu itu hasil daripada apa. Itu tidak boleh dikompromi
demikian. Itu terjadi di dunia luar sana. Mungkin dalam komuniti gereja pun ada. Bertobat karena Anda tidak amanah kepada Tuhan. Sedangkan PA pun boleh begitu, apalagi kita kan? Yang ke-8 adalah dia seorang yang saleh. Saleh maksudnya bersifat konsisten. Saya mau tanya, kalau macam Cigula, mesti mau tengok kehadiran dia punya anak-anak. Anak-anak yang dia ajar lah. Kebanyakan Anda bekerja. Kalau Anda bekerja 1 bulan 5 hari, apa dia bilang? Bosmu, bukan bosku, bosmu. Dalam gereja Tuhan tidak seperti harus itu berlaku. Kita mesti konsisten. Ada berkat, puji Tuhan. Tunggu begitu lama bangunan, puji Tuhan. Saya tambah semangat. Biar saya kongsikan dengan seorang hamba Tuhan. Pastor, bagaimana dengan bangunan? Saya pagi itu gambar, kasih timur saja. Woi, terkejut. Mungkin begitu juga ibu tadi kan. Hanya mendengar, belum lagi. Tapi bilang apa? Woi. Kita berdoa ini hamba Tuhan. Dia kata, pastor, ada nomor account kah? Hati saya. Ada begitu kah? Saya tahu Tuhan kau menjawab doa kami, tapi belum lagi. Tapi kalau ada signal sudah begitu, siapa mau menarik? Ini hamba Tuhan, bukan orang yang bekerja macam Anda. Berapa pendapatan hamba Tuhan? Siapa beritahu kamu? Tapi belum pernah saya dengar orang lain yang selain hamba Tuhan. Pastor, ada bergaul gereja kah? Woi, hari ini saya memberi tantangan kepada gereja Tuhan. Minggu lalu bukan saya ada cakap. Banyak kita berdoa dari dulu, hampir 20 tahun. Saya mau tanya, berapa Anda sudah bagi? Saya tidak takut, saya tidak malu. Waktu pelancaran kita tuh nama saya ke sana. Berapa sudah pembangunan terkumpul setelah pelancaran? Boleh saya bayar 10.000? Saya pernah melihat, saya terus terang, tabung pembangunan baru 30. Puji Tuhan, haleluya. Dalam suatu sudut saya tidak begitu. Dulu ada pernah seorang, kalau saya cakap pada tua, tapi macam pada Tuhan, saya katakan hamba Tuhan macam dalam arti kata lain macam pastor. Tapi pemimpin lah kan, pemimpin di lamsam gitu saja. Dia berkata, pastor, ada orang berkata kepada saya, ini pemimpin gereja. Dia pun pemimpin gereja lah, utama. Mereka bilang, saya tidak pernah bagi. Tapi saya bagi 1 ringgit, itu pun tidak kira-kira Tuhan, oleh Tuhan kan dibilang. Betul lah? Oke. Saya bagi matematik untuk kita. Kalau bagi 1 ringgit tidak salah. Tiada juga Tuhan nilaikan dalam Alkitab, betul kan? Tapi Anda ambil 1 ringgit, pergi di kedai kopi, kau order kopi, 1
satu gelas kopi pun mungkin tidak dapat bayar itu satu ringgit. Bagaimana implikasinya di sana? Tunggu 100 tahun baru dapat 1.000 ringgit. Oleh itu saudara, jemaat Tuhan, jangan nampak kita bergaya, oh ada sudah bangunan kita, tapi buka tangan. Yang kesembilan adalah berpegang pada perkataan yang benar. Berpegang berarti dia selalu berkata berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan argumen dia. Yang dia pikir bagus, ini bagus, tapi Alkitab bilang apa dipandang oleh manusia baik, Tuhan tidak. Apalagi seorang pemimpin mesti berkata benar. Saya sebagai manusia takut-takut, sebagai manusia biasa. Salah satu membuatkan manusia tidak suka dengan manusia bermula dari hati dan dia keluar ke mulut. Hati-hati. Yesus kata, apa yang keluar daripada mulutmu itulah hatimu. Yang ke-10 adalah sanggup menasihati dan meyakinkan. Oke. Yang ke-11 adalah sanggup menggembalakan jemaat. Tapi maafkan saya harus menyampaikan ini kepada gereja Tuhan. Kadang-kadang, oh ini pastor punya kerja bagi semua ini. Gitu kan? Saya sedih sebagai hamba Tuhan. Berarti Anda atau gereja Tuhan atau pemimpin membiarkan hamba Tuhanmu seperti itu. Tetapi dalam Alkitab, Anda juga terlibat dalam menggembala, memelihara gereja Tuhan. Itulah banyak gereja yang hanya menuntut kepada hamba Tuhan. Doa pastor, bila kau konseling pastor, bagus. Tidak lama suatu hari engkau telepon saya, pastor, mari kita pergi di kedai. Aduh, itu kan saya ada sukacita. Yang ke-12 adalah dapat bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Berarti dimanapun posisi kita harus bekerja sama, di mana pemimpin itu diibaratkan sebagai 5 jari ini, ya kan? Walaupun mungkin fungsi yang tidak sama, kedudukan yang tidak sama, pengetahuan yang tidak sama, kemahiran yang tidak sama, tetapi Anda sebagai pemimpin bersama harus bekerja sama. Itulah saya katakan tadi. Ada pastor atau hamba Tuhan, pastor punya semualah, semua muat. Ini pastor yang dalam mematai. Percayalah, ada pastor baru pun sama juga kalau begitu. Saya cakap tahu. Macamlah juga kalau Anda ada kereta baru, tidak servis itu minyak engine pun sampai 2-3 tahun. Tetap rusak itu kan dengan baterai. Harus kerjasama, ini sangat penting. Oleh itu 12 hal kita belajar secara rohani. Yang kedua, syarat moral atau disiplin.
Yang pertama, seorang yang tidak bercacat. Itu yang kita baca tadi. Ayat 2 mengatakan, karena itu penilik jemaat atau pemimpin jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Bila berbicara ini bukan saya saja, kita semua. Ini gereja Tuhan punya, bukan saya punya. Oke? Nanti datang pastor baru, bukan dia punya, Tuhan punya. Kita uruslah sama-sama gereja Tuhan. Yang kedua, dia seorang yang dapat tahan diri, menahan diri, dan menguasai diri. Berarti ini menunjukkan kesabaran. Kalau mereka di luar sana, sabar itu iman. Sabar itu separuh daripada iman. Tapi firman Tuhan, sabar itu iman. 1 Korintus 13. Jangan bilang sabar itu separuh. Itu sabar itu iman. Itu buah roh dalam Galatia 5. Yang ketiga adalah seorang yang bijaksana. Dengan maksud bijaksana secara pengurusan rohani, bijaksana juga secara pengurusan di dalam dunia ini. Tetapi kita harus kontrol dunia, bukan kita yang dikontrol oleh dunia. Yang keempat adalah seorang yang sopan, berperilaku baik, sopan santun. Kalau saya melawat di penjara, jauh-jauh pun pastor, dia bilang, mana saya kenal mereka. Berbanding jemaat, maaf. Kalau di badan takut mungkin minta saya minum kopi atau makan bisu. Pura-pura deh. Saya kelucuan juga, ini istilah pasar. Saya kelucuan kalau waktu saya mulai di penjara baru-baru ini pun Jojo sekali kami masuk di tempat untuk kami daftar untuk masuk, wah keluar semua itu staff-staff. Pastor lama tidak jumpa. Lama sudah Kak Tuhan di sini. Lama sudah. Tapi karena pandemik 1 tahun lebih tidak pernah masuk penjara. Bukan karena saya bersalah, tetapi melayani. Oh, pasti datang. Kalau dari segi moral, siapa yang paling rendah moral adalah mereka. Tetapi bagi saya, mereka juga adalah manusia. Kalaulah mereka menghormati hamba Tuhan, kenapa? Kenapa kamu yang tidak masuk penjara tidak hormat? Yang kelima adalah seorang yang bukan peminum. Alamak, maafkan di sini ya. Minum banyak kopi pun boleh. Tapi maksud di sini adalah peminum. Ada orang beralasan. Dia bilang, Paulus bilang sikit-sikit pun boleh lah. Paulus dalam Alkitab dia ada masalah pencernaan. Tetapi salah satu obat tradisional pada masa Paulus adalah yaitu meminum sedikit wine. Itu wine asli. Sekarang pergilah saja di one stop sana itu. Itu bukan wine asli. Itu beribu-ribu jenis. Dan saya tekankan di sini. Kenapa ramai pemimpin gagal? Masih peminum. Jangan marah dengan saya, marah dengan Alkitab. Halo? Ada buku saya tentang Alkitab menceritakan tentang minum alkohol.
Saya mau ajar ini, saya bilang sama istri saya, jangan dibilang. Kenapa saya tidak harus ajar? Saya tidak kompromi. Halo, dengar. Tatang yang manis saya bagi, betul atau tidak? Nanti sakit perut juga. Itu semua dalam buku itu pun menceritakan tentang Alkitab. Oleh itu dengar pastor kau bercakap. Seorang pemimpin, kalau Anda angan-angan jadi pemimpin, berubahlah. Jika sudah jadi pemimpin, berubah jadi pemimpin. Dan kawan ini waktu saya di sekolah pun ada. Kalau yang angan-angan jadi hamba Tuhan pun begitu, saya percaya lebih ramai dalam gereja Tuhan. Maaf, ada yang marah dengan saya hari ini datang. Ya, tuh. Ini Alkitab, Pak. Yang keenam adalah seorang yang bukan tukang berkelahi. Sekali lagi saya ambil istilah ibu tadi. Kalau kita berkata ibu ini adalah ibu kita dia senior, mereka lah yang bersama-sama mengembangkan tempat ini. Perhatikan dia. Itulah yang seperti yang diajar oleh Paulus. Kalau tidak ada kesatuan, berarti berkelahi. Apa yang kamu lakukan? Saya mau bertanya di sini. Kalau mau berebut untuk menikmati berkat Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya silakan. Tetapi kalau berebut jabatan, buat apa? Berarti dia adalah seorang pendamai. Tujuh, secara moral dia seorang yang bukan hamba uang. Saya tahu. Bukan saya di sini, di kampung pun pasti perlu duit. Tapi seorang pemimpin, tidak salah kita mencari uang, tetapi kenapa kita tidak berkorban untuk Tuhan? Bukan korban massa, bukan korban uang, tapi korban massa. Setiap ibadah datanglah sebagai pemimpin. Kita ibadah, bekerja untuk Tuhan paling 2 jam. 100 lebih jam kita bekerja Tuhan. Tapi Tuhan, mungkin ini doanya Tuhan, masih lagi kurang. Kenapa? Pocket kau kosong, saudara. Yesus bilang, kalau Anda berpergian, jangan membawa kantong yang lusuh. Jangan membawa kantong yang sudah ada jahitan. Nanti itu bekas jahitan atau jahitan itulah yang memudaratkan, sehingga itu lagi yang membuat kantung koyak. Ingat, itulah pengertian. Mungkin kamu belum mendengar ini ayat kan? Itulah. Berarti kita adalah seorang musafir. Berjalan dari aspek kerohanian, saudara. Kita seperti seorang musafir. Tetapi seorang musafir itu tergantung kepada kantong membawa air atau makanan. Jika kantong kita lusuh, jika kantong baiklah, kita sudah ada, itu namanya indah lama, dia tidak akan bertahan.
Saya mau tanya dengan kita, berapa banyak yang seperti itu? Yang ke-8 adalah seorang yang bukan pemarah. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 3. Nah, tidak perlu bahasa jelas sebenarnya daripada ayat 2. Oke? Yang ke-9 dia seorang yang bukan serakah. Tahu serakah? Semua pun dia mau. Itu namanya serakah. Orang bilang sudah dibagi betis mau paha lagi. Itu bukan milik ayam KFC. Hah? Inilah masalah. Bila dia menjadi seorang yang serakah, masalah menjadi pemimpin. Yang ke-10, seorang yang tidak sombong. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong. Bahaya. Ini cara-cara iblis. Dan kita berkata pagi ini bersama, bukan lagi celah, tapi iblis buka pintu lebar-lebar. Alkitab menjelaskan, pintu yang lebar, jalan yang lebar adalah menuju ke neraka. Tapi Alkitab bilang, Yesus kata, oh banyak yang suka ini, sebab luas. Dia tidak mau tersenggol, tersandung, apa semua. Oh dia suka ini. Bukankah ini gaya manusia masa ini? Dia tidak mau yang ikut jalan sempit yang susah, banyak lubang, ada duri dan sebagainya, banyak halangan. Dia tidak mau seperti itu. Dia ingat menjadi seorang pemimpin ini enak-enak. Itulah saya katakan tadi. Sekali lagi saya bacakan. Hamba Tuhan seolah seperti tong sampah. Jangan Anda menganggap seperti itu. Yang ke-11, seorang suka akan yang baik. Yang jahat ketepikan. Yang terakhir di sini, syarat-syarat bagi seorang pemimpin yang memenuhi panggilan Allah adalah persyaratan atau kelayakan rumah tangga atau keluarga. Hanya satu istri. Berarti ayat ini merujuk kepada lelaki. Tapi perempuan pun begitu juga. Oke? Anda boleh pahami ini. Berarti ayat ini merujuk kepada si lelaki, si suami. Si suami adalah ketua keluarga. Oke, di sini kita lihat bahwa kita boleh menyimpulkan bahwa pemimpin atau penetua diharuskan untuk mentaati kepada iso no istri. Begitu. Seterusnya, beristri lebih dari satu dan mempunyai hubungan sulit dengan wanita lain ditegas sama sekali. Itu adalah perbuatan sumbang, tidak kena tiun. Oke. Yang kedua di sini kita lihat adalah seorang yang suka memberi tumpangan. Saya kata tadi seorang yang suka bagi belanja, kopi-kopi. Wah, itu tambahan saja ya. Kalau ada pun itu bagus. Oke? Dalam arti kata lain, suka memberi tumpangan ini adalah dia mudah melakukan pertolongan, ringan tangan. Paling bagus lagi, pastor, apa masalah kau nih? Satu saja, kenapa? Kurang duit. Wih, kalau ada begitu enak. Tapi saya bukan mata duitan. Haleluya. Yang ketiga, dia harus memimpin keluarganya dengan baik. Seorang kepala keluarga yang baik. Maaf, ini terkecuali bagi mereka yang bujang.
tapi Anda juga akan mengarah kepada itu. Belajar. Betul? Yang keempat, dia disegani dan dihormati oleh anak-anak. Berarti hubungan dia kurang layan anak, komunikasi dia kurang layan. Bukan lagi kurang layan, kurang bagi makan. Kan? Termasuklah itu. Jadi saudara, menjadi pemimpin bukan ringan. Tetapi menjadi pemimpin ada banyak syarat. Ini bukan memimpin satu keluarga. Ini bukan baru jadi pemimpin. Ini memimpin ratusan orang. Bahkan memimpin Tuhan punya pimpinan. Saudara, kita telah belajar beberapa hal. Itu melibatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Oleh itu, pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah dari segi rohani. Yang kedua dari segi moral dan keluarga. Jika tidak, kepimpinannya menuju kepada kehancuran dan tidak maju. Terus satu lagu berkata, cukuplah sampai di sini. Jadilah seorang pemimpin teladan, role model. Hasilnya adalah gereja Tuhan memiliki keharmonian, kerukunan, kesatuan, kesejahteraan di dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini di mana Engkau mengajar kami lewat firman-Mu untuk kami lebih dekat dan memahami ya Tuhan siapa sebenarnya sebagai pemimpin. Karena kami adalah memimpin pekerjaan Tuhan, memimpin orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan, selama ini jika kami memimpin tidak begitu baik, atau mengandalkan seluruh kehidupan kami, atau mengandalkan hanya pengalaman kami Tuhan, kami berdoa supaya Allah menjangkaui setiap pemikiran kami, memelihara pikiran kami Tuhan, bungkusi setiap pikiran kami, hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, khusus untuk pemimpin gereja Tuhan di tempat ini, agar menjadi berkat dan teladan di dalam community dan juga di luar sana ya Tuhan. Berkati anak-anak muda, kami bangga melihat mereka Tuhan, karena mereka adalah generasi penerus ya Tuhan di dalam kepimpinan. Oleh itu Tuhan, mereka pasti belajar dengan pemimpin yang ada hari ini. Berkati mereka Tuhan, kesehatan mereka, pembelajaran, pengetahuan mereka akan Allah, pengetahuan mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu Tuhan, kami berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan, agar kami punya pengertian, sehingga kami mengerti bahwa selayaknya atau belum lagi kami layak menjadi pemimpin. Tuhan, ajar kami, biar kami terbuka, bertobat ya Tuhan, berubah menjadi pemimpin yang layak, bukan saja di mata jemaat, tetapi di mata Tuhan. Bapa, kami berdoa, Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan di tempat ini, agar punya kesatuan, dapat hidup rukun, harmoni, damai, karena kami percaya shalom itu adalah daripada surga. Tuhan, kami mohon agar Engkau menguasai hati kami, menguasai segala akal pikir kami Tuhan, memberikan kami kerendahan hati, karena itulah sifat Kristus ke dunia ini. Terpujilah Bapa pada pagi hari ini, kiranya berkat firman Tuhan kami andalkan menjadi bahagian yang besar, memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Serahkan untuk